Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbana ayyahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'ana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma fatna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi adhamatika an nughtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sala abduka wa nabiyuka wa na'udzubika min syarri ma 'adza bi abduka wa nabiyuka. Rabbana Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilma malaikatil muqarrabin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qada'an lana khaira. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa aslih umurana bil Qur'an wasfi mardana bil Qur'an wa addi duyunana bil Qur'an wa farij humumana bil Qur'an wa ufil li mautana bil Qur'an wa sallim musafirina bil Qur'an wahfad imama zamanina bil Qur'an wa ajil faraja imamina bil Qur'an wahfad ulama'ana bil Qur'an waksif kurubana bil Qur'an wahfad qaidana bil Qur'an wansur juyusana bil Qur'an warham imamana bil Qur'an warham syuhadana bil Qur'an wa najjina minan nar bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha
wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Hmm. Alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita kesempatan, taufik dan hidayah. Kalau kita lihat dalam dunia maya di alam yang penuh globalisasi ini, kejadian yang pernah kita lihat ayat-ayat Quran semuanya muncul, semuanya nampak. Ini membuktikan kebesaran Allah. Al-Quran itu selamanya menjadi mukjizat. Semakin kita imani, semakin ditunjukkan kebenaran Al-Quran. Maka itu beruntunglah kalau kita bisa mengamalkan, bisa memahami, bisa istiqomah. Iya. Karena di zaman sekarang ini semua orang pada punya penyakit, istilahnya pansos, ingin viral, ingin dilihat, ingin didengar. Itu penyakit yang ditakuti oleh Rasulullah, bukan dajjal. Ya, justru yang ditakuti penyakit ria, pamer. Paham. Jadi kebaikan apapun, sebanyak apapun, itu Ah, semuanya tidak berarti di sisi Allah. Kalau kita berbuat baik, kita tunjukkan akunya. Padahal manusia kalau berbuat jelek, ditutup-tutupi. Berarti dia sombong. Orang sombong itu apa cirinya? Menolak kebenaran, menghina manusia. iya. Ya, itu sudah ciri dua saja sudah cukup. Contohnya siapa? Iblis. Iblis itu mengakui dirinya terbaik daripada Adam, kemudian menolak perintah Oh, Allah. Sampai sekarang iblis tidak sadar kalau dia itu termasuk tidak beriman. Tidak sadar kalau dia itu sudah tidak diakui sama Allah hambanya. Sampai sekarang zaman itu. Kalau kita masih punya prinsip pemahaman yang penting banyak anak buah, diikuti banyak orang, iblis pengikutnya banyak dari bangsa jin dan manusia. iya. Umurnya panjang sampai menjelang hari Iya, kiamat. Mas. Tapi dia tetap minta tolong sama Allah. Minta tolong supaya bisa menyesatkan. Ngakui Allah. Ngakui sampai ada orang bilang, iblis itu berarti beriman ya Ustadz. Nah ini, iman aja kalau tidak paham, bisa jadi temannya iblis. Padahal yu'minu nabi ba'd wa yakfuru nabi mengimani sebagian ayat, mengkafiri sebagian ayat, itu termasuk apa? Iman atau kafir sejati. Ulaika humul kafiruna hakko. Lek cocok diimani, ndak cocok ndak diimani. Berarti itu kafir yang sejati. Jadi iman itu harus apa? Bu, bulat ya. Sami'na wa Iya, paham. ata'na. Islam itu artinya apa? Berserah di. Paham. Tapi kalau berbuat dosa, langsung ngakui dosanya seperti Nabi Adam alaihis salam. Langsung tobat, tidak seperti iblis. Iblis malah minta umur panjang. Allah kasih enggak? Dikasih berarti istidrot. Nabi Adam langsung minta ampun, diampuni enggak? Langsung diampuni. Istri dan Nabi Adam dua-duanya mengatakan apa? Robbana zolamna anfusana. Ya Allah kami telah berbuat aniaya. Wa ilam taufir lana. Jika enggak engkau ampuni kami. Wa tarhamna. Enggak engkau kasihkan lanakunanna minal khosirin, pasti kami rugi terus. Jadi orang yang rugi itu orang yang dilaknat sama Allah. Naudzubillah min dzalik. Baik, jamaah jadi kita punya tolak ukur ya. Jangan melihat katanya orang, viralnya orang, ketenaran orang, tapi tolak ukurnya apa? Kitabullah ya dan sunnah Rasul. Jadi wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita di ke jalannya yang lurus. Baik, kita lanjutkan tentang surat Al-Qiyamah yang kemarin bahas ayat 22 sampai 21, yaitu tentang apa? Perbandingan antara dunia dan akhirat. Padahal perbandingannya
kalau seandainya dunia itu ada nilainya, orang kafir tidak dikasih minum. Berarti karena tidak ada nilainya, tidak berharga di sisi Allah, malah dikasih kekayaan. Kalau jenengan bisa baca surat Zukhruf, Zukhruf itu artinya apa? Perhiasan bagi siapa? Orang kafir. Seandainya orang kafir pisah dengan orang beriman, rumahnya penuh Penuh dengan dengan dan perak. Karena apa? Allah sudah tidak hero lagi sampai dikasih kekayaan supaya tambah bergelimang dosa. Naudzubillah. Jadi semua yang kesusu itu termasuk sifatnya iblis, sifatnya setan. Kalau bisa sabar berarti dapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma sabruka illa billah. Kamu sabar kecuali dengan pertolongan Allah. Berikutnya setelah dibahas tentang ayat ke-20 dan 21 tentang apa? Orang yang cinta dunia akibatnya meninggalkan akhirat. Artinya apa jemaah? Meninggalkan akhirat. Dia beramal tidak karena Allah. Semua ditujukan demi mendapatkan apa? Kepentingan ceramah untuk dunia, banyak pengikutnya, ngaji untuk dunia, semua perbuatan termasuk kerjaannya semata-mata untuk kepentingan dunia tanpa melihat ini halal, haram, enggak, yang penting kaya. Akhirnya apa? Tidak dapat akhirat. Terus akibatnya apa kalau orang tidak dapat akhirat? Ya otomatis semua kebaikannya dibalas di dunia, akhiratnya masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Terus ayat 22, Allah memberikan gambaran orang-orang yang cinta akhirat. Orang-orang yang rela meninggalkan kepentingan dunia, keuntungan yang membuat celaka, bukan berarti kita tidak mau kaya, tetap tapi dengan cara yang diridhoi Allah. Bagaimana wajahnya berseri-seri? Karena apa? Karena mendapatkan kenikmatan bisa melihat wajahnya Allah yang maha segala-galanya. Jadi Allah yang membuat wanita cantik, Allah yang membuat manusia tampan, ini yang maha membuat itu lebih dari segala-galanya. Kenikmatan apapun, bahkan surga pun tidak akan bisa mengalahkan dengan bisa melihat wajahnya Allah. Sedangkan orang-orang nanti yang dalam keadaan berbuat dosa, mementingkan dunia, ya, meninggalkan akhirat, itu akan nampak wajahnya kelihatan muram, hitam, karena dia yakin pasti akan disiksa. Jadi sekarang tidak nampak antara baik dan buruk karena masih topeng, panggung sandiwara. Jadi yang kelihatan dipoles banyak, ya. Nanti kalau di akhirat orang yang ahli surga insya Allah semuanya bercahaya. Mudah-mudahan kita digolongkan kelompok yang bisa melihat wajah Allah. Karena itulah tempat yang paling tinggi. Jannatul Firdaus. Allahumma jana minhum. Ya Allah, golongkan kami semuanya, termasuk golongan orang-orang yang bisa melihat wajah Engkau, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya kita lihat tafsirannya ayat 22 sama ayat 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Berseri-seri, senang. Karena apa? Ila rabbiha nadhirah. Kenapa didahulukan ila rabbiha bukan nadhirah? Berseri-serinya karena melihat wajahnya Allah, bukan melihat surga. Hanya wajahnya Allah yang bisa membuat kenikmatan surga kalah semua, jemaah. Jadi ayat ini menunjukkan apa? Nyata nanti, jemaah. Jadi orang kalau melihat seorang kekasih yang dicintai, melihat toh itu sudah hilang semua laparnya, hausnya, capeknya hilang. Karena pandangan mata ini membuat apa? Qurrata ayun. Menyenangkan mata itu kalau punya anak, punya keluarga, wah segala-galanya. Yang kerja capek pun jadi tidak capek. Jadi ayat ini menunjukkan tentang bahwa Allah akan menumbuhkan semangat yang lebih bagi orang yang mementingkan akhirat. Dikasih apa? Gairah. Ini loh motivasi. Kalau kalian sabar, ikhlas, dalam artian semuanya karena Allah, biarpun untungnya sedikit, biarpun dimaki orang, dianggap bodoh, ya sudah menurut pandangan manusia.
sia. Yang penting Allah tidak nganggap jahiliyah. Karena jahiliyah itu dalam pandangan agama, bukan pandangan dunia. Kalau ditanya, orang-orang jahiliyah dulu zaman Rasul tidak bisa cari uang, pandai. Tidak bisa bangun rumah, pandai. Jadi jahiliyah dalam apa? Tidak tahu tentang akhirat, tidak tahu tentang aturan agama, tidak tahu tentang tauhid. Jadi Allah kasih rangsangan kalau kita sabar, tidak kesusu dalam hal segala sesuatu, kecuali dalam 3 hal ya, 3 hal. Termasuk hutang masuk kategori harus disegerakan tidak kalau sudah waktunya bayar, ada uangnya. Kalau tidak bayar hutang terus meninggal, bisa masuk surga tidak walaupun mati syahid? Tidak. Nggak bisa. Mati syahid masih ditunggu. Rasulullah aja tidak mau mensolati orang yang punya hutang. Ya, sekali lagi jamaah, jangan dianggap enteng hutang itu. Karena itu hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia nanti minta apa? Minta amal pahala. Iya kalau nutup, kalau habis. Naudzubillah termasuk orang yang bangkrut. Jadi sekali lagi kalau hubungan manusia segerakan kita minta ikhlasnya. Jangan sampai kita dituntut di akhirat. Karena Rasulullah sendiri sudah dijamin masuk surga. Menjelang ajalnya apa jemaah? Kalau ada yang pernah saya sakiti, sengaja atau tidak sengaja, balas saya langsung. Daripada nanti saya menghadap Allah masih ada ganjalan. Itu menunjukkan orang-orang yang kenal Allah, ma'rifatullah. Siapapun tanpa peduli. Jadi di pandangan Allah, semua yang berbuat salah akan dibalas tanpa kecuali. Jadi semuanya itu hamba Allah. Jadi orang yang di surga yang melihat Allah itu punya tingkatan jamaah. Ya, jadi tidak semuanya sama. Ada yang tingkatannya melihat setiap hari. Ada seminggu sekali jamaah. Semua itu tergantung amalnya. Ya, tergantung amalnya. Jadi ini menunjukkan apa? Lihat dengan mata kepala. Nanti ada dalil hadisnya. Seperti sudah tidak ada lagi penghalang. Tapi kalau selama masih belum meninggal, Rasulullah menghadap kepada Allah, Nabi Musa mendengar firman Allah, Malaikat Jibril yang mendengar firman Allah, tidak akan pernah melihat wajah Allah. Kalau seandainya melihat, pasti Malaikat Jibril akan cerita. Semua dalam kondisi melihat nur Allah yang maha terang, tidak bisa dilihat. Karena tidak mampunya kita. Karena apa? Kita melihat yang paling terang, tidak akan bisa melihat. Benar tidak jamaah? Kalau kita naik mobil, kena sentrong lampu di malam hari, begitu terangnya, tidak kelihatan mobil, tidak kelihatan motor. Yang ada cuma cahaya. Sama, kita kalau masih dalam artian belum dikasih sama Allah kemampuan untuk melihat, yang Allah maha nur, cahaya di atas cahaya, nurnya Allah di segala-galanya, tidak mungkin kita bisa melihat. Jadi orang yang bisa melihat ini benar-benar pilihan Allah. Dan kita jangan pernah apa minder untuk minta yang paling tinggi. Sambil kita minta ampun, mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya bisa melihat wajahnya Allah. Mudah-mudahan kita digolongkan sama Allah, termasuk orang-orang di dalam surga Jannatul Firdaus. Walaupun amal kita belum ada apa-apanya. Tapi Allah itu selalu mengabulkan semua doa. Insya Allah. Jadi mereka memandang wajah Allah itu sesuai dengan tingkatannya. Ada yang setiap hari jamaah, pagi dan sore. Ada yang seminggu sekali jamaah, hanya hari Jumat. Ya, jadi ini tergantung amalannya masing-masing. Sekali lagi, ini melihat langsung. Jadi jangan dikira tidak bisa melihat. Bisa dengan seizin Allah. Karena Allah kasih kemampuan. Maka itu selama kita belum dirubah bentuk tubuh kita, selama kita belum meninggal seperti Nabi Isa alaihissalam, tidak akan dikasih kemampuan untuk melihat Allah, termasuk Nabi Musa, Nabi Muhammad yang sampai ke aras Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi, tidak akan bisa melihat. Hanya melihat apa? Nur. Hanya melihat cahaya. Jadi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dikelompokkan orang-orang bersama mereka, yaitu di surga Jannatul Firdaus. Amin, amin ya robbal
Alamin. Jadi sekali lagi jamaah banyak-banyak berdoa ya jamaah. Karena Allah Maha mengabulkan doa. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang selalu mohon kepada Allah. Saya lanjut tafsir yang lain. Masih tentang tafsir surat Al-Qiyamah ayat 2223. Yaitu dari sumbernya yang lain. Allah mengabarkan wajah orang gembira pada hari kiamat berseri-seri karena mereka melihat wajah Tuhannya dengan mata kepala tanpa penghalang, tanpa pembatas, melihat langsung, bukan melihat nur. Mereka senang, inilah kenikmatan yang terbesar jamaah. Surga kalah. Karena orang kalau sudah datang ke kasih, semuanya yang lapar jadi gak lapar. Yang capek jadi tidak capek. Qurrata ayun, menyenangkan, menyejukkan mata. Ya, ini hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ahli surga itu yang paling rendah. Yang paling rendah tahu jamaah. Orang yang sudah masuk neraka, kemudian habis dosanya, sudah gosong, meninggal, dihidupkan lagi. Dapat surga 10 kali dunia. Bayangkan jamaah. Jaraknya apa? Kalau ditempuh, ya, ini surga paling rendah. Jaraknya butuh waktu 2000 tahun. Jadi kita harus ingat, dunia itu tidak ada harganya di mata Allah. Tidak ada nilainya di sisi Allah. Tapi untuk apa hidup di dunia? Mari kita sabar beramal, kita sabar untuk berbuat kebaikan dengan cara Allah, walaupun orang lain tidak mengabaikan, orang lain menganggap remeh, yang penting kita punya keyakinan bahwa semua yang kita lakukan benar, insya Allah kita akan menemui balasannya sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Jangan terus kita pamerkan, ya. Jadi yang paling rendah apa jemaah? Kalau bisa melihatnya butuh waktu 2000 tahun. Karena apa? Paling rendahnya 10 kalinya dunia. Ya, 10 kali dunia. Dan punya pelayan, punya istri. Sedangkan yang paling tinggi, yang paling utama, bisa melihat wajah Allah sehari 2 kali. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah kelompok orang yang dapat melihat wajah Allah setiap hari 2 kali. Amin ya robbal alamin. Ya, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semuanya. Baik, kemudian penjelasan hadis tentang masalah melihat langsung supaya tambah jelas bahwa ini bukan melihat secara penghalang atau hanya kiasan atau mungkin majas, bukan. Ini sungguh-sungguh melihat. Ini memberikan apa? Semangat kita supaya beramal. Jangan pernah merasa sudah cukup, ya. Karena ikhlas itu tingkatannya macam-macam jamaah. Tingkat tinggi apa ikhlas itu? Merasa seperti Nabi Dawud apa? Bagaimana saya bisa bersyukur ya Allah? Karena semua yang saya lakukan ini dari Engkau. Saya bisa beramal dari Engkau. Saya bisa sedekah dari Engkau. Dari pada dasarnya saya tidak punya kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya apa? Timbul rasa terima kasih sudah bisa beramal. Gimana mau dibalas? Semuanya sudah berlebih-lebih. Akhirnya apa? Merasa kurang, merasa kurang. Itu tandanya orang ikhlas. Jadi orang ikhlas itu sudah bersyukur bisa beramal. Walaupun orang lain memaki, tidak menghargai. Mudah-mudahan kita selalu bisa meningkatkan ikhlas kita. Ini sehubungan dengan melihat wajah Allah, Rasulullah SAW menunjukkan keterangannya di antara hadis riwayat Imam Ahmad bahwa suatu ketika Rasulullah itu apa itu jamaah membaca ayat surat Yunus ayat 26 tentang orang berbuat baik dikasih sama Allah pahala surga termasuk waziada dan tambahan. Apa tambahannya setelah surga? Nah, ini yang perlu kita bahas. Siapa yang tahu? Ya Rasulullah. Rasulullah memberitahu apabila ahli surga sudah masuk, ahli neraka sudah masuk, selesai. Jadi yang baik masuk surga, yang buruk masuk neraka. Maka ada suara, yaitu Allah manggil, hai ahli surga. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan suatu janji. Jadi suara ini bisa jadi malaikat, bisa jadi yang lain, bisa jadi Allah. Apa? Karena ada suara menyerukan, hai ahli surga, Allah telah berjanji dalam surat Yunus ayat 26.
Apa maksudnya? Sekarang dia hendak memberikan janji itu, yaitu tambahan. Mereka berkata, apa itu ya Allah? Semuanya yang timbangannya harusnya rendah, kok jadi berat ini? Karena Allah kasih berat. Sebab kalau Allah tuntut semua perbuatan kita, dosa kita, wis alamat masuk neraka jemaah. Alamat. Sebab ada orang yang melihat dengan kalimat la ilaha illallah, langsung semua timbangan jadi berat. Bahkan kalau Allah tidak ngampuni dosa kita, sampai kiamat pun tidak akan bisa masuk surga. Jadi orang ini sudah bersyukur timbangannya diberatkan. Kemudian apa? Mereka berkata, bukankah Allah telah membuat wajah kami menjadi putih? Ya, sudah bersyukur dulunya hitam, pekat, jelek. Begitu masuk surga, wah, bercahaya jamaah, bersinar, terang. Jadi tidak pakai lampu lagi, nur. Ini sudah untung bisa masuk surga karena melihat orang neraka itu banyak, termasuk temannya ada, kerabatnya ada. Karena apa? Orang surga pun bisa melihat orang neraka. Orang neraka juga bisa melihat. Tujuannya apa? Biar yang masuk surga tambah bersyukur. Yang masuk neraka tambah getun. Ya Allah, ternyata betul neraka itu, surga itu betul ya Allah, nikmat sekali. Sampai akhirnya orang neraka pun minta makanan dan minuman kepada orang surga. Bisa berdialog, bisa, walaupun jaraknya jauh sekali. Padahal jaraknya dunia sama langit butuh waktu 1000 tahun. Apalagi jarak surga dan neraka. Tapi Allah Maha Kuasa. Akhirnya dia bersyukur terus ya, Mas. Jadi orang kalau sering bersyukur bersyukur bertambah. Berarti ini orang ini sering bersyukur jamaah. Jadi kenikmatannya bertambah. Kalau kita beramal sudah bangga diri, tidak mungkin bisa sampai tingkat ini jamaah. Seperti iblis dikeluarkan dari surga. Jadi orang-orang seperti ini orang yang pandai bersyukur. Saya dapat pahala yang sedikit sudah dilipat gandakan, sudah bersyukur ya Allah. Saya dapat wajah terang, sudah bersyukur ya Allah. Saya bisa masuk surga, sudah bersyukur. Terus janji apa lagi? Ah, dilanjutkan. Lalu Allah membuka hijabnya. Kemudian mereka dapat memandang wajah Allah, bersumpah demi Allah, ya Allah, tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat dibanding melihat wajah Allah. Hilang semua kenikmatan surga di hadapannya, seolah-olah tidak ada artinya. Ini Allah yang maha indah, Allah yang bisa membuat manusia paling tampan, melihat manusia yang paling cantik. Bayangkan Nabi Yusuf saja manusia, wanita semua terkesima, dikasih apa? Pisau, suruh apa ngocek buah sambil melihat Nabi Yusuf bilang apa, wah ini bukan manusia ini malaikat, terasa ndak sakitnya? Ndak terasa. Apalagi Allah yang bisa membuat Nabi Yusuf. Jadi kenikmatan tadi bisa membius seseorang, biarpun sakit tidak merasakan sakit saking nikmatnya. Ini kenikmatan surga tidak terasa nikmat, seolah-olah apa ada yang lebih nikmat lagi melihat wajah Allah, dan itu diberikan kepada orang surga yang tingkat paling tinggi. Jadi tidak ada lagi yang lebih menyenangkan kecuali orang yang bisa melihat. Jadi orang-orang yang rindu sama Allah itu merasa bosan jamaah. Hidup itu dalam artian apa? Bukan berarti ini tujuanku. Hanya apa? Semangat amalnya terus. Bukan berarti dia, wis aku banyak harta. Rasanya males saya. Kalau mati itu eman-eman. Harta saya terlalu banyak. Nah itu orang kalau sudah cinta dunia itu biasanya melampaui batas dan tidak mau mati. Padahal mati itu pasti tidak jamaah. Pasti. Seperti orang dalam perut ibu, perut rahim orang tua, pasti keluar. Karena prosesnya manusia itu di alam ruh, pindah ke alam rahim, pindah ke alam dunia, sementara alam rahim sementara ya, itu tidak sampai puluhan tahun. Alam dunia sementara ya, yang paling lama alam akhirat. Tapi untuk menanti kiamat itu alam barzah. Mudah-mudahan kita dikasih kesabaran jamaah ya. Baik, berikutnya ayat tentang orang-orang yang masuk neraka. Yang tadi jelas ya Mbak ya. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan orang-orang yang bisa melihat wajah Allah. Itu kenikmatan yang paling tinggi. Wujuhu yauma idin basirah.
basiroh, ya, bukan pakai shin titik tiga. Kalau shin titik tiga itu kabar gembira. Ini wajahnya bermuka muram dan dia yakin akan pasti disiksa. Pasti karena apa? Dari wajahnya sudah kelihatan hitam. Begitu keluar dari kubur sudah berubah. Biarpun sudah operasi wajah segala macam, biarpun dulunya paling tampan. Sekali lagi jamaah, dunia ini hanya sandiwara, tempat ujian. Ya. Jadi tafsirannya apa? Allah memberitahu orang-orang yang mementingkan dunia, orang-orang yang mengorbankan akhirat, yang amalnya karena dunia, maka wajahnya orang kafir nanti kalau sudah melihat neraka, naudzubillah, bermuka masam, lesutu, khosyah, tunduk, hina. Pokoknya seperti orang kalau sudah melihat mau dihukum mati jamaah. Wis semua gairahnya hilang. Yang dulunya sombong, wis tidak ada lagi. Isut semuanya. Tunduk. Naudzubillah min dzalik. Karena mereka sudah yakin pasti disiksa. Dari apa? Kelihatan dari wajah. Tidak mungkin akan selamat. Karena kelihatan di depannya neraka. Melihat orang-orang yang selamat dia. Wah, kok wajahnya beda? Itu kok bersinar. Orang munafik pun mengejar orang teman yang beriman. Ingin mencari apa? Cahaya. Setelah itu sama orang beriman diberitahu, kamu cari sendiri cahayanya di belakang. Begitu dia menoleh ke belakang, maka Allah tutup. Allah kumpulkan orang munafik bersama orang mujrimin, bersama orang-orang kafir yang perbuatannya sama. Hanya apa? Dia gelap, tidak bisa melihat apapun. Auzubillah min dzalik. Jadi buta jemaah. Barang siapa yang di dunianya melihat kemungkaran, dibiarkan, melihat perintah Allah tidak dijalankan, seolah-olah merasa tidak melihat nanti di akhirat, a'ma, buta. Karena waktu di dunia hatinya juga buta. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini wajahnya siapa? Orang-orang yang berbuat dosa sangat hitam. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah. Maka itu kenapa kok ada kewajiban wudhu sebelum sholat? Karena umat Nabi Muhammad khususnya syariatnya paling beda sendiri. Yang mana sholat 5 waktu, setiap sholat selalu wudhu, itu ada apa? Bekas wudhunya itu semuanya bercahaya tanpa pakai lampu dan listrik. Allah Maha Kuasa. Bahkan Allah bisa membuat cahayanya apa? Ikan-ikan yang di laut yang paling dasar jamaah itu bisa punya cahaya. Apalagi bagi Allah di akhirat. Jadi Allah Maha Kuasa. Jadi sekali lagi jamaah, kita mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah dari siksaan api neraka. Jadi ini awal mula siksaan jamaah. Sudah kelihatan kalau dia itu bakal masuk neraka. Baik, kita bandingkan, kita sejajarkan ayat-ayat yang dimana orang yang dalam akhir nanti ada dua kelompok. Kelompok yang bercahaya, ada kelompok yang hitam pekat karena perbuatan dosa. Naudzubillah min dzalik. Jadi banyak ayat jamaah. Jadi selalu Allah golongkan ini. Yaitu pertama surat Abasa. Yaumaidin musfiroh. Yaitu wajahnya berseri-seri. Dohikatum mustabsiroh. Tertawa gembira ria. Jadi kalau di dunia sering tertawa, hatinya mati. Di akhirat banyak menangis. Naudzubillah min dzalik. Jadi Rasulullah itu tahu jamaah. Dohika tertawa. Karena melihat kenikmatan tok di akhirat itu. Ya ini golongan orang yang baik. Sedangkan orang yang wajahnya penuh debu, asap, bahkan gelap sekali, yaitu orang-orang yang ingkar, yang durhaka. Wujuhu yaumaidin aliyah gobaro. Wujuh itu jamak dari wajah. Wajah itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia jamaah? Arab. Bahasa Arab. Dibuat pakai bahasa Indonesia. Jamaknya wujuh. Ya, jamaknya wujuh. Ini wajah wajia. Nah itu takbiratul ikhram. Jadi wajah itu bahasa Arab. Jadi wajahnya orang-orang yang kafir itu kelihatan berdebu dan gelap. Naudzubillah min dzalik.
Jadi ini menunjukkan betapa susahnya, betapa menakutkannya. Jadi mereka sudah merasa pasti akan tersiksa. Ulaika humul kafarotul fajaro. Jadi orangnya kafir dan durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Surat Abasa ayat 38 sampai 42. Berikutnya surat Ali Imran. Ali keluarga Imran. Yauma tabyaddu wujuh. Nanti ada wajah yang wajahnya berseri-seri putih, ada wajah yang hitam. Adapun wajah yang hitam pekat, ya siapa? Yaitu akafartum ba'da imanikum. Kenapa kalian kok murtad setelah beriman? Jadi orang-orang murtad nanti apa? Wajahnya hitam. Sekarang, oh tampan, cantik. Ya memang sama Allah dilulu. Akafartum ba'da imanikum. Kenapa kalian kok murtad setelah beriman? Maka rasakan karena kalian telah murtad. Jadi yang dimaksud ini murtad. Wa ammal ladzina bayyadu. Adapun orang yang wajahnya putih itu berarti orang itu dapat rahmat. Jadi jangan sekali lagi jamaah, kalau kita bisa berbuat baik, jangan ngakui diri sendiri. Wa ma asobaka min hasanatin faminallah. Bahkan Nabi Muhammad diberitahu fabima rahmatin lintalahum, karena rahmat Allah engkau bisa lemah lembut. Jadi semua kebaikan itu sandarkan kepada Allah. Kalau tanpa rahmat Allah, tidak ada satupun makhluk manusia ini bisa bersih dari dosa. Jadi orang masuk surga itu karena amal atau rahmat, jemaah. Rahmat. Nah, kalau dibandingkan dengan amal, bisa enggak diukur secara logika, matematika? Oh, amal kita sih berapa? Banyak apa ya? Banyak lupanya, banyak tidurnya, ya kan? Hitung-hitungannya berapa? Ya, kalau kita pakai kalkulasi manusia, tidak bisa kita diterima jadi pegawai. Karena Allah maha mensyukuri, Allah maha merahmati, amal sedikit dibalas berlipat-lipat. Maka itu harusnya kita semangat. Karena Allah membalas satu kebaikan dibalas sampai 10 minimal. Bahkan sampai 700 bahkan berlipat ganda. Karena Allah maha mensyukuri amalnya hambanya. Ini khosyiah. Apa? Terhina, ketakutan, tunduk. Ya, siapa? Beramal tapi tidak pakai ilmu. Umar bin Khattab waktu mendengar ayat ini sedih melihat orang-orang Nasrani karena dia merasa beramal, yo sodako, yo ibadah, ya berjuang. Amilatun naswa, sudah payah hartanya habis sampai tua renta, niatnya ibadah mah, tapi tidak pakai ilmu. Atau niatnya ibadah tapi tidak ikhlas. Tasla naron hamia naudzubillah min dzalik. Karena dia sudah melihat pasti masuk neraka. Sedangkan orang yang wajahnya naimah, dari kata nikmah, tahu nikmah ya, nikmah pakai ain, wajahnya menikmati, ya berseri-seri, naimah, jadi menikmati surga, ya dia apa, berusaha, ya jamaah merasa senang dari usahanya. Jadi senang, sudah ridho, cocok aku kalau itu di dalam surga yang paling tinggi, alia. Ya, jadi ini bukti nyata bahwa manusia akan terbagi dua, wajahnya berseri-seri bagi orang beriman, wajahnya akan hitam bagi orang kafir. Jadi kita sabar jamaah ya. Bilal yang hitam itu pun sabar, akhirnya apa? Kulitnya Bilal yang hitam itu dibuat andang-andangnya bidadari jamaah. Karena apa? Keimanan itulah yang membuat terang, mengangkat derajatnya Bilal. Walaupun belum meninggal Bilal, terompanya sudah terdengar di surga. Kenapa jemaah? Amalannya punya kelebihan setiap batal wudhu, sholat, apa? Sunnah wudhu. Itu kelebihan Bilal. Setiap batal wudhu, maksudnya apa? Dia selalu apa? Selalu menjaga wudhu. Tapi itu berat, itu hukumnya tidak wajib. Cuma Bilal dikasih kemudahan. Akhirnya apa? Karena sering wudhu membersihkan dosa sambil sholat, namanya sholat sunnah wudhu. Itu jamaah istiqomah. Rasulullah sampai diberitahu bidadarinya Bilal ada, trompanya Bilal terdengar. Rasulullah itu dikasih kemampuan sudah
hakul yakin. Jadi supaya apa? Sekali lagi amal ibadah itu menurut kemampuannya masing-masing. Jangan sampai kita di luar kemampuan memaksakan diri kecuali kalau wajib. Wajib pun apa dipaksa? Tidak. Mastatoktum. Puasa pun sesuai dengan kemampuannya. Kalau tidak sanggup puasa bulan Ramadan, membayar fidyah. Tapi yang wajib yaitu harus ditinggalkan perbuatan haram, ya, harus dijauhi. Jadi Allah itu maha sayang, apa perbuatannya mudah dilakukan. Cuma nafsunya yang tidak mampu. Jadi dunia ini ada gunanya jamaah. Ada. Jangan terus diartikan gara-gara dunia semua jadi celaka. Tidak. Hadis ya, 3 harta simpanan yang paling utama di dunia. Apa? Lisanan dzakiron. Lisan yang selalu berzikir. Masih ingat? Zikir apa diartikan harus wirid? Apa harus wirid? Tidak. Tidak. Semua yang berhubungan dengan nama Allah itu zikir. Istighfar, zikir. Baca Quran, zikir. Sholat, zikir. Wirid, zikir. Doa, zikir. Sekali lagi, kalau lisan ini selalu dibuat zikir, lihat kebesaran Allah Subhanallah, ya. Kalau berbuat dosa astagfirullah, dapat nikmat alhamdulillah, mendengar musibah innalillah, tidak langsung kata-kata yang kotor. Waduh, perhitungan itu bahaya jamaah. Manusia saja begitu lihat kata kotor, semuanya langsung menghujat. Ya, itu bukti nyata ya. Karena Allah menyuruh apa? Wa qulu linnasi husna. Berkatalah kepada semua manusia yang baik. Itu ada efeknya jemaah. Sekarang terbukti ya Quran ya. Wa qulu linnasi husna. Kepada semua manusia, beriman tidak beriman, tua muda anak-anak, jangan dikata-katain kata kotor. Karena apa? Pada dasarnya manusia itu minta dipuja dan dipuji. Tidak mau dimaki-maki karena hatinya masih sakit. Ya. Yang kedua apa? Hati yang qanaah, yang selalu bersyukur. Apa maksudnya? Menerima rezeki Allah, yang penting halal. Jangan sampai karena kurang bersyukur apa? Mengambil milik orang. Tahu kisahnya yang dibunuh satu keluarga sama saudara iparnya di Kediri sama. Nah, Allah. Karena harta ya, ibu bapak dibunuh termasuk ponakannya dibunuh pakai apa? Martil, ya. Jadi pinjam uang 10 juta tidak dikasih, akhirnya jatuhnya sakit hati. Padahal memang dia memang wataknya. Yang ketiga, nah ini istri yang beriman, jangan dikira wanita itu hanya dengan pakai hadis pertama kali yang paling besar fitnah itu wanita. Iya, kalau wanita dibiarkan, kalau anak perempuan dibiarkan. Justru inilah yang memberikan motivasi. Siapa yang memberikan motivasi Rasulullah, memperkuat perjuangan Rasulullah? Istri pertama kali Rasulullah, Siti Khadijah. Perjuangannya Siti Khadijah itu sampai dikenang terus. Jadi istri itu harusnya memperkuat karena ini termasuk tujuannya kita itu dikasih sepasang, ada kanan dan kiri. Nah itu orang yang sudah nikah harus bersyukur, harus saling mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Bahkan Rasul memberitahu siapa istri yang terbaik. Nah, jadi kenapa kok ditekankan surat An-Nisa istri? Karena kuncinya di sini. Kalau sudah wanita rusak jamaah, itu tanda-tandanya kiamat. Karena sumber kejahatannya, sumber fitnahnya, ini di wanita. Karena yang melahirkan manusia siapa? Wanita. Yang membesarkan wanita. Kalau sudah ibunya rusak, anaknya ikut rusak. Maka itu dunia itu penuh kenikmatan dan sebaik-baik kenikmatan adalah mar'atus solihah. Apa cirinya? Cirinya kalau dilihat suaminya, biarpun ada uang, tidak ada uang, tetap menyenangkan. Jangan sampai kalah dengan orang PSK. Kenapa orang PSK? Masya Allah, pamer. Ya, pamer karena ingin disenangi.
sampai pamer di tempat-tempat kaca, apalagi daerah mana sekarang ini? Belanda itu terkenal itu, ya. Jadi inilah untuk menggoda laki-laki karena tahu. Nah, Rasulullah memberitahu kesenangan laki-laki itu wanita, ya. Kalau wanitanya selalu memberikan rasa senang, kalau dilihat tidak pernah cemberut. Nah, kemudian kalau diperintah taat, kemudian ditinggal hartanya dijaga, inilah wanita terbaik yang membuat hati kurota ayun, ya. Sekali lagi, kalau kita saling mendukung, insya Allah Allah akan memasukkan bersama-sama. Seperti apa doanya? Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, doa supaya selamat dari godaan dunia apa jemaah? Jangan sampai kita punya kepentingan dunia, jangan sampai kita tujuannya dunia, yaitu berdoa jangan sampai tujuan hidup kita hanya dunia. Tapi semuanya larinya mengharap ridho Allah. Bisa difahami tentang wajah yang berseri-seri dengan wajah yang hitam, itu semuanya karena apa? Karena perbuatan manusia waktu di dunia. Bisa dilanjut? Ya. Baik, saya lanjutkan dengan kisahnya kematian jemaah ya. Jadi manusia itu kalau dibilang kiamat gak terjadi. Kiamat gak terjadi. Para nabi bilang kiamat, tapi pastinya orang itu akan mati. Dan kalau menghadapi sakaratul maut, tidak ada satupun yang kuat. Ya, jadi Allah kasih gambaran ayat ini tentang apa? Bagaimana beratnya, susahnya, sakitnya menghadapi sakaratul maut. Kalau sudah tiba waktunya ajal, seluruh dokter, bahkan malaikat atau nabi yang doanya mustajab, tidak akan bisa menghidupkan orang yang sudah datang ajalnya. Biarpun Nabi Muhammad punya cucu, kalau sudah waktunya mati, ya tidak bisa disembuhkan walaupun dengan doa yang paling mustajab. Ini menunjukkan apa? Tidak harus nunggu kiamat jamaah ya, bahwa kiamat yang kecil istilahnya ya, yang pasti kita temui yaitu al maut. Ya, jadi ayat ini seolah menjelaskan apa jamaah? Orang yang awalnya diberitahu tentang dahsyatnya tentang akhirat kiamat itu masih tidak percaya. Sekarang bisa dilihat orang mati di mana-mana. Orang mati tidak ada sebab akibat, tiba-tiba meninggal, tidur meninggal, ya. Ini menunjukkan apa? Masa masih kita merasa bisa selamat dari kematian? Nah, jadi Allah itu mau menunjukkan dalil walaupun tanpa Quran, itu ayat-ayat Quran kalau kita ingin hati kita terbuka. Jadi kalau ada orang meninggal, jangan tertawa. Kalau mau ngubur, jangan tertawa. Apalagi bicara sendiri. Itu peringatan bahwa kita akan menyusul. Jadi orang kalau selalu ingat mati, maka dia akan jadi cerdas. Apa maksudnya? Mempersiapkan diri bahwa kita itu harus banyak amalnya. Jangan sampai jadi orang bangkrut. Atau orang bangkrut ya, Mah. Banyak amal tapi menyakiti orang lain. Banyak amal. Haji tiap tahun. Hajinya plus. Ya, Ramadan puasa. Bagi-bagi. Tapi orang disakiti, dimaki, dizolimi. Na'udzubillah min dzalik. Bangkrut lah itu jamaah. Menghadap Allah semua yang disakiti tidak terima. Akhirnya semua amalnya diberikan. Ternyata yang disakiti di dalam YouTube itu banyak jamaah. Kan sudah tersebar di mana-mana. Ya, akhirnya apa? Semua nuntut. Ya, akhirnya apa? Amalnya habis, tinggal apa? Amal apa? Dosanya orang yang disakiti diberikan kepada orang yang ahli ibadah tadi. Lama-kelamaan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, dengan adanya kematian ini berarti apa? Ini peringatan jemaah. Bahkan malaikat maut itu sudah ngasih tanda jemaah. Kalau dikasih tanda, jangan ditutupi. Apa tandanya kalau malaikat maut itu datang jemaah? Ada yang tahu enggak? Wah, Ustadz kok sakti? Ada yang tahu enggak tandanya malaikat maut itu datang? Pak Tantan.
rambutnya sudah putih, ya, giginya sudah banyak yang merotol, kulitnya sudah keriput. Berarti itu tambah umur apa kurang umurnya sudah mendekati masa tenggang? Itu berarti malaikat maut sudah mendekati, tandanya mau meninggal. Tapi ditutupi dengan operasi plastik, diganti semuanya. Jadi berkaca, oh aku sih nom, harta saya banyak, saya masih kuat, anak buah saya banyak, jabatan saya luar biasa. Akhirnya apa? Nggak siap. Naudzubillah min dzalik. Ya, Ya, jadi ini gambaran tentang kematian jamaah. Apa buat stres ini jamaah ngaji ini? Buat stres dah ini. Kalau buat stres nggak jadi loh ini. Apa tujuannya kita ngaji tentang kematian? Supaya kita jangan sampai melampaui batas. atas. Ya, amalnya dijaga, omongannya dijaga, mulutnya dijaga, ya, Ya, perbuatannya dijaga. Karena setiap perbuatan ucapan ini ada perhitungannya. Jadi kalau sudah roh sampai di tenggorokan, tahu istilahnya yuhorhir, ngorok jamaah ya. Kalau sudah sampai di tenggorokan, itu roh itu kan berjalan mulai dari kaki jamaah. Terus dikatakan, orang-orang melihat, siapa yang bisa ngobati? Siapa yang bisa meruqyah? Siapa yang bisa menyembuhkan? Sedangkan orang yang di sekitarnya cari dokter, cari tabib, cari dukun, cari orang-orang yang doanya mustajab. Katanya apa? Wadzonna anal firaq. Yang mau mati pun sudah melihat jamaah. Kalau calonnya dia mati, akan melihat siapa? Malaikat. Itu kalau orang sudah mau mati. Kalau orangnya baik, ya tidak ketakutan. Rasulullah aja melihat, ya, rohnya itu berjalan jamaah. Jadi orang kalau ahli surga ya melihat surga, ahli neraka ya melihat neraka. Jadi orang yang sudah yakin, kenapa pakai zona anak? Yakin kalau dia mau mati. Tapi yang bingung ini yang hidup, ya. Apa? Apa ciri-cirinya? Kalau sudah kakinya sudah tidak bisa digerakkan, merapat gerakannya jamaah. Jadi apa itu? Orang yang sering melihat orang meninggal itu. Jadi betis kanan dan kiri itu merapat jemaah. Saking perjalanan ruhnya. Jadi ruh itu kalau sudah sampai tenggorokan, yuhorhir, itu sudah tidak bisa taubat jemaah. Naudzubillah min dzalik. Dan apa sakitnya orang itu? Seperti apa? Duri yang dicabut atau sujen yang dicabut dari daging. Semuanya merasakan sakitnya jemaah. Seluruh dan tubuh. jangan lupa zikir Allah, ya Allah, Ya. saya takut ya Allah. Sekali lagi jamaah, kalau kita benar-benar selalu minta ampun sama Allah, kalau kita selalu benar-benar iman, Allah mudahkan, nanti ada hadisnya jamaah ya, Allah mudahkan. Yang penting kita yakin kebenaran, yakin apa yang kita lakukan ini pasti dibalas sama Allah, kebaikan pasti dibalas. Amin. Jadi Allah kasih gambaran ini supaya kita jangan melampaui batas. Jangan terus, dak kiamat, mati pasti. Jadi orang bingung cari siapa peruqyahnya, siapa yang ngobati. Tapi yang mau mati, wes alamat. Karena kelihatan malaikat jamaah. Nah itu di waktu itu tidak hanya malaikat, jin, setan yang mau menggoda itu langsung nampak menawarkan minuman supaya tidak sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi biasakan berzikir, biasakan bersolawat, biasakan minta ampun supaya dimudahkan untuk mengucapkan kalimat syahadat. Tapi kalau orang yang sering mati, ya nyelatu terus mau mati. Bahkan orang yang pegawai kerjaannya cuma dunia, itu mau mati bilang apa? Jualannya ruko, 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 itu mau mati. Jadi manusia tergantung kebiasaannya. Naudzubillah min dzalik. Jadi malaikat maut ini akan nampak, jin akan nampak. Karena jin tahu, ini ajal yang menentukan. Kalau saya tidak menggoda dia, dia sempat baca syahadat. Nah itu kalau meninggal orang sudah nazak, kelihatan seperti jangan ditinggalkan jamaah. Ya, bisikkan dalam telinganya supaya menyebutkan kalimat syahadat. Kalau memang tidak mampu, bilang Allah. Ya, supaya kenal Allah. Jadi ini tujuannya bukan buat stres itu sama ya. Sekali lagi supaya kita perhitungan ya. Jangan sampai kita salah ucap. Jangan terlalu mementingkan dunia yang kita bangun, yang kita
bangga-banggakan alhaakumut takasur, semua ditinggal dulu, hartanya banyak, tapi ternyata sama ahli waris malah dibuat maksiat. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, jadikanlah orang yang cerdas seperti Nabi Dawud, sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk umatnya, sepertiga untuk keluarganya. Itu menunjukkan orang yang pandai mengatur waktu. Jadi ini kalau sudah sampai dada jamaah tidak diterima tobat itu jamaah ya. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi ini prosesnya kematian dan ajal pasti datang. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Hadisnya, sakaratul maut itu menyakitkan. Rasulullah sendiri merasakan. Maka itu minta supaya umatnya dimudahkan. Ya, tidak ada yang tidak merasakan sakit. Semua akan merasakan. Seperti seorang bayi mau lahir, nangis. Mau mati, nangis. Semua proses. Cuma sekali lagi jamaah kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dimudahkan dalam sakaratul maut. Maut. Ada Amin. hadisnya, ada jamaah. Ini dalilnya ya. Bahwa Rasulullah SAW melihat ada malaikat maut. Rasulullah melihat di kepalanya laki-laki dari kalangan Ansor. Rasulullah pesan, hei malaikat maut, lemah lembutlah terhadap sahabatku karena dia orang mukmin. Nah, sarannya apa? Mukmin ya, beriman, jangan sampai jadi orang munafik. Maka itu tobat kalau kita sering bohong, sering dusta, sering munafik, sering apa? Ingkar janji, naudzubillah min dzalik. Malaikat maut memberitahu, ya Muhammad, tenang, tenang, senangkan hatimu. Karena sesungguhnya aku selalu berlemah lembut kepada orang mukmin. Ya, sekali lagi, jadikannya hidup itu jadi orang mukmin. Karena orang mukmin takdirnya baik semua jemaah. Ya, hidup di dunia mukmin baik, nikmat semuanya. Sakit baik, dapat kesehatan baik. Syaratnya mukmin. Apa mukmin jemaah? Percaya sama Allah, yakin semuanya atas kehendak Allah sambil menjalankan perintahnya. Jadi malaikat ini tahu semua jemaah. Semua didatangi jemaah. Orang-orang. Karena malaikat itu kalau ditanya malaikat maut hanya satu. Ya enggak jemaah. Allah itu punya malaikat banyak ya. Didatangi sehari berapa kali jemaah? Roh itu. Dijabat tangani. Jadi tahu sebanyak 5 kali. Cuma kita tidak tahu. Rasulullah diberitahu. Kelihatan. Orang ini bakal mati nih. Rasulullah meninggal juga tahu malaikat. Apa putrinya nangis. Jangan nangis. Saya setelah itu nanti masuk surga. Setelah itu kamu menyusul. Setelah nangis, Fatimah tersenyum. Ya udah kalau gitu. Saya menyusul masuk surga gak apa-apa. Ya. Dan sekali lagi jamaah, tugas kita di dunia ini bagaimana supaya kita jadi ahli surga, jadilah orang beriman. Amin. Orang berbuat dosa pasti, tapi cepat-cepat minta ampun. Karena Allah Maha Pengampun. Kalau masih ada dosanya, menjelang ajal disakitkan jamaah. Kenapa? Allah kepingin jangan sampai hamba yang beriman ini membawa dosa di hadapan Allah. Kalau masih bawa dosa, apa? Disucikan di mana? Di neraka, naudzubillah min dzalik. Tapi kalau sempat minta ampun, akhirnya apa? Menjelang sektor maut dimudahkan. Tapi kok lupa minta ampun, menjelang ajalnya sakit. Sekali lagi, semua dicabut ini atas izin Allah. Tidak berani malaikat asal cabut. Lah enak akhirnya buat permainan ya. Sekali lagi, iblis tahu ternyata. Iblis tidak pernah putus asa jamaah. Selama masih ada roh, manusia itu ada kemungkinan bisa berbuat dosa. Maka itu digoda terus. Sampai bersumpah loh ya. Demi Tuhanku, demi Allah, demi keagunganmu. Saya akan goda terus. Orang kalau sudah tertutup hatinya, sudah dilaknat apa? Ya jelek terus jamaah. Tapi Allah membuka kesempatan selama demi kebesaran. Itu saya buka pintu tobat selama apa? Rohnya belum sampai di tenggorokan, belum ngorok, ya, belum suara keluar. Kalau sudah, naudzubillah min dari tidak diterima minta ampunnya. Tapi kalau berbuat dosa dia masih iman, dimintakan ampun kepada orang-orang yang hidup selama dia bawa iman. Ya, jadi kita berdoa apa waktu sholat jenazah? Allahumma fir lahu kalau laki, Allahumma fir laha kalau perempuan. Nyambung, ya nyambung walaupun bukan anaknya karena sei
seiman. Nah, ini dalil kalau orangnya beriman. Bagaimana kalau orangnya kafir? Na'udzubillah min dzalik. Orang kafir kalau menghadapi sakaratul maut katanya dalam ayat Quran surat Al-An'am ayat 93, seandainya kamu melihat orang zalim itu mau mati, mau nazak, apa? Malaikat itu apa jamaah? Na'udzubillah ya, na'udzubillah. Ya, ini memukul. Karena apa? Tidak mau keluar. Karena kelihatan bakal masuk neraka, dipukul dari segala arah jamaah. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Jadi tersiksa, sebelum mati tersiksa, di alam barzah tersiksa, di mana-mana tersiksa, ya. Karena kalian mengingkari ayat Quran. Kalian berkata atas nama Allah padahal tidak. Jadi bilang ini Quran padahal tidak, ini hadis padahal tidak. Jadi ancamannya menjelang sakaratul maut orang kafir itu sulit jamaah. Naudzubillah min dzalik. Ayat yang kedua surat apa? Al-Anfal ayat 50. Seandainya engkau melihat ya Muhammad, orang-orang kafir itu mati, dipukul apa? Wajahnya, dipukul apa? Duburnya, naudzubillah. Kenapa? Rohnya tidak mau keluar jamaah. Tidak mau keluar. Jadi roh ini disuruh keluar tidak mau. Jadi dicabut dengan paksa dengan cara pukulan. Naudzubillah min. Ini awal siksaan sebelum menuju siksaan kubur. Sekali lagi jamaah, jangan dianggap orang kafir itu enak, kaya, ya, dapat jabatan. Sementara, naudzubillah min dzalik. Tafsirannya jamaah ya. Jadi sekali lagi, sedangkan para malaikat memukuli mereka loh ya, atas perintah Allah. Karena rohnya sulit keluar. Maka dipaksa. Jadi kalau orang beriman, mudah. Apalagi kita ridho ya ayo nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang selalu tenang. Ridho, rodiyah mardiyah, ridho dengan hukum Allah, ridho dengan ketentuan Allah. Insya Allah Allah selamatkan. Jadi sekali lagi, siksaan pertama sudah menuju di waktu sakaratul maut. Kok ada orang kafir meninggal dalam keadaan tenang? Ada hadis juga jemaah. Kebaikannya orang kafir, orang yang tidak percaya sama Allah, itu dibalas di dunia sampai menjelang mati itu dibuat enak. Terus kapan dibalasnya? Ya nanti hari kiamat dalam kubur. Jadi meninggalnya enak, iya. Dikiranya, oh orang baik, tidak bisa tolak ukur itu. Ada hadis lain. Jadi semua kebaikannya dibalas sampai menjelang ajalnya pun dibuat enak. Karena dia berbuat baik, pamer. Ditunjukkan semuanya. Sudah dibalas di dunia. Maka habis di akhirat. Karena apa? Ajilah dia senang yang dunia. Dan orang beriman yang benar-benar beriman, kok sakit? Seperti sahabat kok terbunuh. Rasulullah kok sampai sakit? Iya, ini untuk mengangkat derajatnya. Kalau seandainya ada dosa, maka menghapus dosa. Jadi Rasulullah beritahu, ya Rasulullah kok panasnya luar biasa. Iya, saya Nabi, pahalanya 2 kali lipat. Maka saya kasih sakit, panas 2 kali lipat. Tapi Nabi menderita, tidak, menikmati jamaah. Karena merasa ini bagian daripada mengangkat derajat. Jadi orang kalau dikasih kekuatan sama Allah, biarpun sakit, tidak merasakan sakitnya. Karena Allah kasih kemampuan. Cuma untuk mengangkat derajatnya supaya setinggi-tingginya. Jadi kita nggak bisa satu dalil jamaah ya. Kalau lagi bisa satu dalil. Tapi kalau orang sudah kelihatannya kafir, ingkar, naudzubillah min dzalik, jangan pakai dalil. Wis jelas ini ya. Nah itu orang yang cerdas siapa jamaah? Sebelum saya akhiri. Mengingat mati. Ah, ini hadis ya, riwayat Ibnu Majah, orang cerdas. Tapi kalau ingat mati itu bikin stres. Enggak. Harusnya apa? Jadilah orang mukmin yang paling afdol. Orang mukmin paling afdol apa? Yang paling baik akhlaknya. Apa akhlak itu? Perangai. Perbuatannya itu enggak bikin orang marah. Kata-katanya, perbuatannya, ya. Terus tanya lagi, orang mukmin yang paling cerdas, akyas. Jadi cerdas menurut pandangan agama loh ya. Bukan cerdas terus pinter matematika. Bukan, pandangan agama. Karena apa? Masa depan itu bukan dunia loh ya. Masa depan itu akhirat. Siapa? Rasul menjawab, yang paling banyak mengingat mati supaya tahu kalau kita ini hanya numpang, ngontrak. Ya, maka itu berbuatlah kebaikan untuk menuju akhirat. Mereka lah orang yang
cerdas. Ya, kemudian apa tujuannya Allah buat kehidupan dan kematian? Nah, ini hikmah jamaah ya. Kullu nafsin dha'iqatul. Maut. Jadi bisa menghindar? Tidak bisa. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ternyata buruk, baik, sakit, sembuh, sehat, sakit, kaya, miskin, ujian. Ya, kalau apa? Sakit sabar, diangkat derajatnya, diampuni dosanya. Kalau sehat, bersyukur, ibadah, diangkat derajatnya. Ya, semua akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang kemana-mana ya. Jadi hidup ini hanya ujian bagi siapa? Bagi orang beriman. Lama enggak ujiannya? Ada yang mengatakan lama. Sebentar. Tidak ada seperti zamannya Nabi Nuh. Tahu zaman Nabi Nuh? 950 tahun dakwanya. Belum hidupnya. Ya. Sekali lagi, siapa yang paling bersyukur, siapa yang ingkar, siapa yang paling sabar, siapa yang putus asa sampai bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Apa tujuannya Allah ciptakan kehidupan kematian? Untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Bukan paling banyak. Siapa yang paling berkualitas. Sedangkan bagi orang kafir, kenikmatan termasuk apa? Karunia. Bukan. Kenikmatan bagi orang kafir itu supaya menambah dosa. Jadi kalau Allah sudah marah sama orang yang tidak nurut, apa jemaah? Ditunda. Tapi kalau sama seorang hamba yang nurut, disegerakan di dunia kalau tidak sempat taubat. Ada sahabat yang minta supaya disiksa di dunia. Tidak pernah sembuh, sakit terus. Rasul itu heran, ada apa kamu kok sakit terus? Kamu itu doa apa? Ya supaya dosa saya dibalas dunia. Ya jangan gitu. Allah itu Maha Pengampun, ya. Kuat sampai disiksa sama Allah. Tidak kuat. Kena sakit gigi aja tidak kuat. Minta ampun, ya. Allahumma innaka afuwun. Engkau ya Allah yang Maha Pengampun. Tuhibul afwa, suka ngampuni. Fa'fu anni. Maafilah saya, ya Allah. Ampunilah saya. Jangan terus Allah dikira seperti manusia, pendendam. Bukan. Allah ibu tawab. Allah cinta sama orang minta ampun yang taubat. Tapi kalau orang itu pendosa, sudah diingatkan tidak nurut, dikasih peringatan tidak nurut, apa? Ditangguhkan siksaannya. Ya, dibiarkan dalam bergelimang dosa. Seandainya Allah langsung menyiksa orang yang berbuat dosa, ada tidak manusia? Tidak ada. Habis semua, ya. Ya, tapi Allah tangguhkan sampai hari kiamat, ya, sesuai dengan ajalnya. Jadi mati itu bukan karena dosa, ya, karena sudah waktu-waktunya. Jadi sekali lagi jamaah, mudah-mudahan kita semakin sadar bahwa kehidupan ini sementara. Kalau ada orang kaya terus berbuat maksiat, doakan supaya dapat hidayah. Kalau kita masih dikasih sama Allah ujian yang susah, berarti Allah mengharapkan kebaikan. Ya, sekali lagi Allah itu tidak mungkin menguji hambanya di luar kemampuan. Jadi semua perbuatan pasti dibalas sesuai dengan perbuatannya. Jadi hikmahnya apa jemaah? Supaya kita siapa yang paling sabar, siapa yang paling bersyukur, maka itu akan dilihat dari ujian. Ujian berupa apa? Kenikmatan dan musik. Jadi semua teruji nih ya. Tidak ada yang lepas dari ujian ya. Ya mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. Pakai doa apa jamaah? Akhir surat Al-Baqarah ya. Robbana wala tahmil alaina isrom kama hamal tahu. Jangan diuji seperti orang dulu. Robbana wala tuhamilna mala taqata. Jangan diuji yang saya tidak mampu. Enak ya doa itu ya. Jadi minta apa? Soalnya sih gampang-gampang. Hmm. Ya. Mudah-mudahan kita pakai doa di akhir surat Al-Baqarah. Setelah Ayat itu berapa itu? ya, akhir surat Al-Baqarah yang biasa saya baca dalam doa Ayatnya berapa? terakhir. Terakhir 286, 285 ya. Ya, terakhir ya. Ya. Ya, Robbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya, jangan kau siksa kalau saya dosa ya Allah. Ya Allah, CNI. Itu doa dari Allah itu ya.
Jadi manusia itu dikasih kesempatan cepat-cepat minta ampun. Jangan minta, ya Allah saya siap di tahu kelemahannya murid ya. Allah lagi lebih tahu. Jangan menantang Allah. Minta sama Allah, jangan diuji seperti orang dulu. Jangan diuji yang kami tidak mampu. Ampunilah kami, maafkan kami, rahmati kami. Dan tolonglah kami dari orang-orang kafir. Mudah-mudahan semua doa kita dikabulkan oleh Allah. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan, jemaah? Saya mau tanya, Pak Ustadz, Ya, silakan. tentang godaan iblis ke kita, seperti Ya, di Al-Baqarah itu waktu penciptaan Adam, dia akan menggoda kita dari arah kiri ke kiri atau arah kanan. Kau tidak pernah mengatakan bahwa dari arah atas dan bawah. Mungkin ada apa di balik itu? kalau atas itu karena rahmat Allah tidak berani. Hmm, Ada rahmat Allah di sana. bawah. Nah, kalau bawah itu permasalahannya kan itu nanti siksaan itu nanti dari Hmm, Allah. Nah, kalau atas itu rahmat Allah dia ada berani. Yang hmm, ada depan, belakang, kanan, kiri. Apa hmm, masa depan? Itu masa depan. Apa angan-angan? Jadi dia buat ragu, ya. iya, iya. Ya, Ustadz, terima kasih. Ya, mudah-mudahan kita semakin yakin. Jadi iblis terus gencar ya menggoda ya. Iya. Jadi iblis tidak berani menghalangi rahmat Allah. Jadi kita jangan putus asa karena iblis pun sudah tahu itu, ya. Jadi semua itu pasti diampuni. Cepat-cepat minta ampun. Baik, kita hari dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Ustadz, makasih Ki Tantan. Terima kasih, Ustadz. Matur nuwun Pak Ustadz. Selamat beristirahat. Tantan suwun. Alhamdulillah.